sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kegiatan pembelajaran tentang perkawinan dalam tradisi Katolik, sehingga kami sungguh memahami dan menghayatinya kelak. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan Yesus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Perkawinan dalam tradisi Katolik. Adapun kompetensi dasar kita 1.18, bersyukur atas panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan makna perkawinan menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, menjelaskan makna perkawinan menurut Kitab Suci, Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25 dan Markus 10 ayat 2 sampai dengan 12. Dan yang ketiga, menjelaskan makna dan sifat perkawinan menurut ajaran gereja dari Hukum Kanonik 1055 dan Gaudium et Spes artikel 3A, 48 dan 52A. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah mendalami bahwa perkawinan itu sebagai suatu karir, dia tidak dapat disamakan dengan semua karir lainnya. Karena perkawinan itu membutuhkan perpaduan aneka ragam kebajikan dan juga sifat khas dari bermacam-macam karir khusus. Jadi perkawinan itu menuntut kesabaran seorang guru, keahlian seorang psikolog, kegesitan diplomasi seorang negarawan, dan rasa adil seorang hakim. Jadi dalam perkawinan itu dibutuhkan juga seni humor seorang pelawak, semangat berkorban seorang dokter, keramah tamahan seorang pramugari, dan juga belas kasihan seorang pengampun. Kita akan menggali pemahaman tentang perkawinan. Kita akan melihat bagaimana pemahaman umum tentang perkawinan. Silakan Ananda mengamati beberapa simbol perkawinan yang biasa digunakan dalam masyarakat pada umumnya. Ananda sekalian, apa makna simbol bahtera atau kapal berkaitan dengan perkawinan? Kemudian, apa makna simbol cincin? Lalu, apa makna simbol peraduan burung? Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 itu berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan. Maka pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua. Kemudian bagaimana pandangan tradisional tentang perkawinan? Dalam masyarakat tradisional, perkawinan itu pada umumnya masih merupakan suatu ikatan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga mengikat kaum kerabat si laki-laki dengan kaum kerabat si wanita dalam suatu hubungan tertentu. Jadi perkawinan tradisional itu umumnya merupakan suatu proses mulai dari saat lamaran lalu memberi mas kawin atau belis dalam bahasa orang Flores, kemudian peneguhan dan seterusnya. Lalu bagaimana pandangan hukum sendiri atau yuridis? Dari segi hukum, perkawinan itu sering dipandang sebagai suatu perjanjian dalam arti tanda petik. Dengan perkawinan, maka seorang pria dan seorang wanita itu saling berjanji untuk hidup bersama di depan masyarakat agama ataupun juga masyarakat negara yang menerima dan mengakui perkawinan itu sah. Kemudian bagaimana pandangan sosiologi? Dari sosiologi sendiri itu perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota. Jadi perkawinan itu merupakan suatu lingkungan hidup yang khas. Dalam lingkungan hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhannya sebagai manusia dengan peran sebagai bapa dan juga sebagai ibu. Kemudian bagaimana pandangan antropologi sendiri? Perkawinan itu dapat pula dilihat sebagai suatu persekutuan cinta dalam arti tanda petik. Jadi pada umumnya hidup perkawinan itu dimulai dengan cinta. Ia ada dan akan berkembang atas dasar cinta. Seluruh kehidupan bersama sebagai suami istri itu didasarkan dan diresapi seluruhnya oleh cinta. Setelah kita menggali pemahaman tentang perkawinan, kita akan menggali makna perkawinan menurut ajaran kitab suci dan juga ajaran gereja. Kita lihat ajaran kitab suci tentang perkawinan. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya, Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25. Ibu akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Silakan Ananda menyimaknya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu,
Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Kemudian kita lihat juga dari Markus 10 ayat 2 sampai dengan 12. Juga bisa Ananda bandingkan dari Lukas 16 ayat 18. Silakan Ananda simak kembali perikop ini. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Kemudian kita akan melihat bagaimana ajaran gereja berbicara tentang perkawinan. Kita lihat dari Kitab Hukum Kanonik 1055. Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen. Kemudian dari Gaudium et Spes artikel 48, kesucian perkawinan dan keluarga. Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tidak dapat ditarik kembali. Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri, timbullah suatu lembaga perkawinan yang mendapat keteguhannya juga bagi masyarakat berdasarkan ketetapan ilahi. Ikatan suci demi kesejahteraan suami istri dan anak maupun masyarakat itu tidak tergantung dari manusiawi semata-mata. Allah sendirilah pencipta perkawinan yang mencakup berbagai nilai dan tujuan. Itu semua penting sekali bagi kelangsungan umat manusia, bagi pertumbuhan pribadi serta tujuan kekal masing-masing anggota keluarga, bagi martabat, kelestarian, damai, dan kesejahteraan keluarga sendiri maupun seluruh masyarakat manusia. Menurut sifat kodratinya, lembaga perkawinan dan cinta kasih suami istri bertujuan untuk mendapatkan keturunan serta pendidikan. Maka dari itu pria dan wanita yang karena janji perkawinan bukan lagi dua melainkan satu daging. Matius 19 ayat 6. Saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antara pribadi dan kerjasama.
Mereka mengalami dan dari hari ke hari makin memperdalam rasa kesatuan mereka. Persatuan mesra itu sebagai saling serah diri antara dua pribadi. Begitu pula kesejahteraan anak-anak menuntut kesetiaan suami istri yang sepenuhnya dan tidak terceraikannya. Kesatuan mereka menjadi mutlak perlu. Kristus Tuhan melimpahkan berkat-Nya atas cinta kasih yang beraneka ragam itu, yang berasal dari sumber cinta kasih ilahi dan terbentuk menurut pola persatuannya dengan gereja. Sebab seperti dulu Allah menghampiri bangsanya dengan perjanjian kasih dan kesetiaan, begitu pula sekarang penyelamat umat manusia dan mempelai gereja melalui sakramen perkawinan menyambut suami istri Kristiani. Selanjutnya ia tinggal beserta mereka supaya seperti ia sendiri mengasihi gereja dan menyerahkan diri untuknya. Begitu pula suami istri dengan saling menyerahkan diri dan mengasihi dengan kesetiaan yang tak kunjung henti. Kasih sejati suami istri ditampung dalam cinta ilahi, dibimbing dan diperkaya berkat daya penebusan Kristus, serta kegiatan gereja yang menyelamatkan, supaya suami istri secara nyata diantar menuju Allah dan diteguhkan dalam tugas mereka yang luhur sebagai ayah dan ibu. Oleh karena itu, suami istri Kristiani dikuatkan dan dikuduskan dengan sakramen yang khas untuk tugas kewajiban dan martabat status hidup mereka. Berkat kekuatannya, mereka menunaikan tugas sebagai suami istri dalam keluarga dan dijiwai semangat Kristus yang meresapi seluruh hidup mereka dengan iman, harapan, dan cinta kasih. Suami istri makin mendekati kesempurnaan dan saling menguduskan, dan pada akhirnya secara bersama-sama makin memuliakan Allah. Maka dari itu, dengan mengikuti teladan orang tua dan berkat doa keluarga, anak-anak dan semua yang hidup di lingkungan keluarga akan lebih mudah menemukan jalan keselamatan dan kesucian. Suami istri yang mengemban martabat dan tugas utama sebagai bapa dan sebagai ibu akan melaksanakan kewajiban memberi pendidikan terutama di bidang keagamaan dengan tekun dan baik. Anak-anak sebagai anggota keluarga yang hidup ikut serta menguduskan orang tua mereka dengan cara mereka sendiri. Mereka akan membalas budi orang tua dengan cinta mesra, rasa syukur, ungkapan terima kasih dan kepercayaan, serta akan membantu orang tua di saat mengalami kesukaran dan menemani mereka dalam kesunyian di usia lanjut. Status janda sebagai kelangsungan panggilan berkeluarga ditanggung dengan keteguhan hati dan hendaknya dihormati oleh semua orang. Keluarga dengan kebesaran jiwa hendaknya berbagi kekayaan rohani dengan keluarga-keluarga lain. Maka dari itu, keluarga Kristiani karena berasal dari pernikahan yang merupakan gambar dan partisipasi perjanjian cinta kasih antara Kristus dan gereja, akan menampakkan kepada semua orang kehadiran Sang Penyelamat yang sungguh nyata di dunia dan hakikat gereja yang sesungguhnya, baik melalui kasih suami istri, kesuburan yang dijiwai semangat berkorban, kesatuan dan kesetiaan, maupun melalui kerjasama yang penuh kasih antara semua anggotanya. Kemudian kita lihat pengabdian kepada manusia, Gaudium et Spes, artikel 3a. Umat manusia zaman sekarang terpukau oleh rasa kagum akan berbagai penemuan serta kekuasaannya sendiri. Akan tetapi sering pula manusia dengan gelisah bertanya-tanya tentang perkembangan dunia dewasa ini, tentang tempat dan tugasnya di alam semesta, tentang makna jeripayahnya secara individu maupun kelompok, dan akhirnya tentang tujuan akhir manusia itu sendiri. Oleh karena itu, konsili menyampaikan kesaksian dan penjelasan tentang iman kepada segenap umat Allah yang dihimpun oleh Kristus. Konsili tidak dapat menunjukkan secara lebih jelas tentang kesetiakawanan, pengharapan, serta cinta kasih umat itu terhadap seluruh keluarga manusia
yang mencakupnya, selain dengan menjalin temu wicara tentang pelbagai hal. Konsili menerangi permasalahan itu dengan cahaya Injil, menyediakan bagi manusia daya kekuatan pembawa keselamatan yang oleh gereja di bawah bimbingan Roh Kudus diterima dari pendirinya. Sebab pribadi manusia harus diselamatkan dan masyarakatnya diperbaharui. Maka manusia ditinjau dari kesatuan dan keutuhannya beserta jiwa maupun raganya dengan hati serta nuraninya, dengan budi dan kehendaknya akan merupakan poros seluruh uraian kami. Kemudian kita lihat pengembangan perkawinan dan keluarga merupakan tugas semua orang. Gaudium et Spes artikel 52. Keluarga adalah tempat pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi, hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam mendidik anak-anak. Kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka dan pengurusan rumah tangga oleh ibu, terutama dibutuhkan oleh anak-anak yang masih muda, perlu dijamin tanpa maksud supaya pengembangan peranan sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan. Melalui pendidikan, hendaknya anak-anak dibina sedemikian rupa, sehingga ketika sudah dewasa mereka mampu dengan penuh tanggung jawab mengikuti panggilan mereka dan panggilan religius serta memilih status hidup mereka. Maksudnya, apabila kelak mereka mengikat diri dalam pernikahan, mereka mampu membangun keluarga sendiri dalam kondisi-kondisi moral, sosial, dan ekonomi yang menguntungkan. Merupakan kewajiban orang tua atau para pengasuh membimbing mereka yang lebih muda dalam membentuk keluarga dengan nasihat bijaksana yang dapat mereka terima dengan senang hati. Hendaknya para pendidik itu menjaga jangan sampai memaksa mereka, langsung atau tidak langsung, untuk mengikat pernikahan atau memilih orang tertentu menjadi jodoh mereka. Demikianlah keluarga, lingkup berbagai generasi bertemu dan saling membantu untuk meraih kebijaksanaan yang lebih penuh dan memadukan hak pribadi-pribadi dengan tuntutan hidup sosial lainnya, merupakan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, siapa saja yang mampu mempengaruhi persekutuan-persekutuan dan kelompok-kelompok sosial wajib memberi sumbangan yang efektif untuk mengembangkan perkawinan dan hidup berkeluarga. Hendaknya pemerintah memandang sebagai kewajibannya yang suci untuk mengakui, membela, dan menumbuhkan jati diri perkawinan dan keluarga, melindungi tata susila umum, dan mendukung kesejahteraan rumah tangga. Hak orang tua untuk melahirkan keturunan dan mendidiknya dalam pangkuan keluarga juga harus dilindungi. Hendaknya melalui perundang-undangan yang bijaksana serta pelbagai usaha lainnya, mereka yang malang karena tidak mengalami kehidupan berkeluarga dilindungi dan diringankan beban mereka dengan bantuan yang mereka perlukan. Hendaknya umat Kristiani saling menggunakan waktu yang ada dan membeda-bedakan yang kekal dari bentuk-bentuk yang dapat berubah, dengan tekun mengembangkan nilai-nilai perkawinan dan keluarga, baik melalui kesaksian hidup mereka sendiri maupun melalui kerjasama dengan sesama yang berkehendak baik. Dengan demikian mereka mencegah kesukaran-kesukaran dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga, serta menyediakan keuntungan-keuntungan baginya sesuai dengan tuntutan zaman sekarang. Untuk mencapai tujuan itu, semangat iman Kristiani, suara hati moral manusia, dan kebijaksanaan, serta kemahiran mereka yang menekuni ilmu-ilmu suci akan banyak membantu. Nah, Ananda sekalian, setelah kita menyimak ajaran kitab suci dan ajaran gereja, apa maksud teks Kejadian 2
ayat 18 sampai dengan 25 berkaitan dengan perkawinan. Kemudian, apa maksud teks Markus 10 ayat 2 sampai dengan 12 berkaitan dengan perkawinan? Kemudian, apa makna ajaran gereja tentang perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik 1055? Lalu, apa makna ajaran gereja tentang perkawinan menurut Gaudium et Spes artikel 48? Selanjutnya, apa makna ajaran gereja tentang perkawinan menurut Gaudium et Spes artikel 3a? Dan apa makna ajaran gereja tentang perkawinan menurut Gaudium et Spes artikel 52a? Dalam Kitab Hukum Kanonik 1055 diungkapkan paham dasar tentang perkawinan gerejani, bahwa perkawinan itu sebagai perjanjian. Nah, gagasan perkawinan sebagai perjanjian itu sebenarnya bersumber pada Konsili Vatikan kedua, yakni Gaudium et Spes artikel 48, yang pada akhirnya sebenarnya menimba aspirasi dari kitab suci. Perkawinan sebagai perjanjian itu menunjuk segi-segi simbolik dari hubungan antara Tuhan dan umatnya dalam perjanjian lama, hubungan Yahweh dengan bangsa Israel, dan dalam perjanjian baru hubungan Kristus dengan gerejanya. Tetapi dengan perjanjian ingin diungkapkan dimensi personal dari hubungan suami istri yang mulai sangat ditekankan pada abad modern ini. Perkawinan itu sebagai kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita. Jadi kebersamaan seluruh hidup itu tidak hanya dilihat secara kuantitatif atau lamanya waktu kebersamaan mereka, tetapi juga kualitatif intensitasnya. Kebersamaan seluruh hidup itu harus muncul utuh dalam segala aspeknya, apalagi kalau dikaitkan dengan cinta kasih. Kemudian perkawinan itu sebagai sakramen. Hal ini itu merupakan unsur hakiki perkawinan antara dua orang yang dibaptis. Perkawinan pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus sendiri kepada gerejanya. Lalu dalam Gaudium et Spes artikel 48 itu dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, perkawinan bagi gereja Katolik itu tidak sekedar ikatan cinta mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi hukum-hukumnya. Tapi perlu pula dilihat bahwa perkawinan itu menurut bentuknya merupakan suatu lembaga dalam hidup kemasyarakatan. Jadi tanpa pengakuan sebagai lembaga, perkawinan semacam hidup bersama itu yang dipandang oleh masyarakat secara liar sering dikatakan kumpul kebo. Jadi perlu pula dilihat bahwa perkawinan itu menurut maksud dan intinya merupakan kesatuan hidup dari dua pribadi. Jadi tidak ada perkawinan tanpa kebebasan yang ingin membangun kesatuan hidup itu. Dan perkawinan terwujud dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diungkapkan secara bebas untuk membagi hidup satu sama lain. Dan persetujuan itu mesti dinyatakan secara publik. Artinya di hadapan saksi-saksi
yang resmi, diakui, dan menurut aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Jadi intinya mau mengatakan bahwa perkawinan itu bisa terjadi karena ada persetujuan bebas dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, dan itu dikukuhkan. Lalu apa tujuan perkawinan? Tujuan perkawinan itu yang pertama, kesejahteraan lahir batin suami istri. Jadi tujuan perkawinan itu untuk saling mensejahterakan suami istri secara bersama-sama. Jadi bukan kesejahteraan pribadi. Ada bahaya bahwa ada pasangan yang diperalat untuk memperoleh kesejahteraan material. Jadi kitab suci itu mengatakan di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25 dikatakan, tidaklah baik bahwa manusia itu hidup sendiri saja. Lalu Allah mengambil sebuah tulang rusuk Adam dan membentuknya menjadi seorang wanita. Maka pria akan meninggalkan ibu dan bapaknya untuk mengikat diri pada istrinya dan mereka akan menjadi satu jiwa raganya. Kemudian kitab suci juga mengajarkan bahwa tujuan perkawinan itu saling menjadikan baik dan sempurna, saling mensejahterakan, yaitu dengan mengamalkan cinta seluruh jiwa raga. Perkawinan itu merupakan panggilan hidup bagi sebagian besar umat manusia untuk mengatasi batas-batas egoisme, untuk mengalihkan perhatian dari diri sendiri kepada sesama, dan untuk menerima tanggung jawab sosial, serta menomorduakan kepentingan sendiri demi kepentingan kekasih dan anak-anak mereka bersama. Jadi seorang yang sungguh egois sebenarnya tidak sanggup menikah, karena hakikat pernikahan itu adalah panggilan untuk hidup bersama. Lalu yang kedua, tujuan perkawinan adalah kesejahteraan lahir batin anak-anak. Gereja selama berabad-abad itu mengajarkan bahwa tujuan pokok perkawinan adalah melahirkan anak. Tetapi baru pada abad sekarang menjelang Konsili Vatikan kedua, orang mulai bertanya-tanya lagi mengenai hakikat perkawinan. Nah, apabila tujuan utama perkawinan adalah anak, apakah ayah dan ibu hidup semata-mata untuk anak? Bagaimana kalau tujuan perkawinan itu untuk mendapatkan keturunan tak dapat dipenuhi? Misalnya karena pasangan itu mandul. Akhirnya kita tahu bahwa Gereja Katolik berpandangan walaupun pasangan itu tidak subur, namun mereka tetaplah suami istri yang sah dan perkawinan mereka lengkap, penuh arti dan diberkati Tuhan. Dalam dokumen sesudah Konsili Vatikan kedua, gereja tidak lagi terlalu mutlak, terlalu menekankan bahwa keturunan sebagai tujuan pokok dan utama perkawinan. Kemudian anak-anak menurut pandangan gereja adalah anugerah perkawinan yang paling utama dan sangat membantu kebahagiaan orang tua. Dalam tanggung jawab menyejahterakan anak itu terkandung pula kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak. Karena mereka telah memberikan kehidupan kepada anak-anak mereka. Karena itu orang tua terikat kewajiban yang sangat berat untuk mendidik anak-anak mereka, dan karena itu mereka harus diakui bahwa orang tua sebagai pendidik pertama dan utama anak-anak mereka. Pendidik anak menurut pendapat gereja harus mengarah pada pendidikan demi masa depan anak-anak. Jadi anak-anak itu harus dididik sedemikian rupa sehingga setelah mereka dewasa dapat mengikuti dengan penuh rasa tanggung jawab
panggilan mereka, termasuk juga panggilan khusus, dan memilih status hidup mereka. Apabila mereka memilih status pernikahan, mereka akhirnya dapat membangun keluarganya sendiri dalam situasi moral, sosial, dan juga ekonomi yang menguntungkan mereka. Ini kita bisa lihat dalam Gaudium et Spes artikel 2. Kemudian pemenuhan tujuan pernikahan tidak berhenti pada lahirnya anak, melainkan anak juga harus dilahirkan kembali dalam permandian dan pendidikan Kristiani. Entah itu intelektual, moral, keagamaan, hidup sakramental, dan lain-lain. Lalu apa sifat dari perkawinan Katolik? Perkawinan Katolik itu memiliki sifat yang pertama monogam. Salah satu perwujudan dan kesetiaan Kristen dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan itu bersifat monogam. Artinya satu pria dan satu wanita. Dalam perkawinan Katolik ditolak poligami dan poliandri. Dalam perkawinan Katolik, suami mesti menyerahkan diri seutuh-utuhnya kepada istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri pun harus menyerahkan dirinya secara utuh kepada suaminya. Jadi tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi lain lagi. Hanya satu dan untuk satu sampai kematian memisahkan mereka. Dalam Matius 19 ayat 15 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi inilah persatuan dan cinta yang sungguh menyeluruh, tidak terbagi, total sifatnya. Kemudian dalam perkawinan Katolik, yang diserahkan bukan suatu hak, bukan pula badan saja, juga bukan hanya tenaga dan waktu, melainkan yang diserahkan adalah seluruh pribadi demi menata masa depan keluarga tersebut. Kemudian sifat perkawinan yang kedua adalah tak terceraikan. Perkawinan Katolik bukan saja monogam tetapi juga tak dapat diceraikan, indissolubilis. Jadi perkawinan Katolik itu bersifat tetap, hanya maut yang dapat memisahkan keduanya. Jadi kita tidak dapat menikahi seseorang untuk jangka waktu tertentu, misalnya menikah untuk 5 tahun atau 10 tahun dan sebagainya. Kemudian setelah itu bercerai untuk menikah lagi dengan orang lain. Ini tidak diperkenankan. Perkawinan Katolik itu menuntut cinta yang personal, total, dan permanen, artinya tetap. Suatu cinta tanpa syarat. Jadi suatu pernikahan dengan jangka waktu dan syarat-syarat tertentu itu tidak mencerminkan cinta yang personal, tidak mencerminkan cinta yang total dan cinta yang permanen. Kemudian, dapatkah saling menyerahkan diri apabila dalam pernikahan tersebut ada syarat-syarat? Tentu saja akan muncul perasaan cemas kalau batas waktunya sudah dekat. Nah, untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon itu di hadapan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Jadi suami istri itu dipilih Tuhan untuk menjadi suatu sakramen satu bagi yang lain. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, selalu menguatkan, dan menghibur
tanpa memasang syarat-syarat apapun. Dan Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami dan istri. Maka akhirnya pasangan itu sanggup untuk setia satu terhadap yang lain. Sifat sakramental perkawinan Kristiani itulah yang membuat perkawinan itu kokoh dan tak terceraikan. Ananda sekalian, setelah kita mendalami seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan kembali proses pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama. Dalam refleksi ini, silakan Ananda menyimak sebuah kesaksian berikut ini. Sepasang suami istri merayakan pesta emas atau peringatan 50 tahun perkawinannya. Dalam misa syukur itu, pasangan yang berbahagia ini diminta oleh imam untuk bersaksi tentang perjalanan hidup perkawinan mereka. Sang suami mewakili istri tercintanya memberikan kesaksian itu kepada imam dan seluruh umat yang hadir. Kesaksiannya adalah demikian. Kami merayakan hari ulang tahun pernikahan hari ini dengan meriah, persis seperti yang terjadi 51 tahun yang lalu. Pengalaman yang sangat mengesankan saya adalah pada 5 tahun pertama pernikahan kami. Istri saya waktu itu sakit-sakitan, kadang tidak bisa bangun. Kami hanya berdua dan jauh dari keluarga. Maka saya sendiri bertugas sebagai pelayan setianya. Saya bangun, lalu menyiapkan sarapan, membereskan rumah, seringkali menyuapinya lalu pergi ke kantor. Kembali dari kantor, saya berlaku lagi sebagai pembantu bagi nyonya. Kalau melihat status, saya bukan hanya suami, tetapi di kantor saya sebagai kepala bagi yang lain. Namun semakin lama saya melayaninya, saya merasa bahwa ini adalah cinta yang murni, sebuah cinta kasih rohani, sebuah agape. Saya berdoa meminta 2 hal setiap malam setelah melayani dan melihatnya tidur, yakni semoga istri saya cepat sembuh dan dikaruniai anak. Tuhan mengabulkannya. Istri saya sembuh. Dia melahirkan 2 anak kami sehat dan baik hingga saat ini. Nah, Ananda sekalian, setelah menyimak kisah tersebut, tuliskan sebuah refleksi pribadimu bertemakan perkawinan sebagai panggilan hidup. Dan sebagai aksi, mulai dari saat ini, Ananda diharapkan bersikap hormat pada orang tua serta semua orang yang telah berkeluarga. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga suami istri Katolik semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.